aku tuh ngalamin tiba-tiba tuh pipis aku tuh kayak sakit. Kayak orang anyang-anyangan. Iya, anyang-anyangan. Aku pikir ya udah sih biasa ya karena kurang air putih atau apa. Aku ada sakit, kata aku gitu. Terus kata dia gini, kenapa kok bisa nggak tahu? Dan dia tuh WA langsung gini, yaudah yuk kita jalan, kata dia gitu kan. Iya, kataku, ini kan kamu mau aku bawa ke seseorang, kata dia gitu. Oh iya, kataku, tapi jangan aneh-aneh, kataku gitu kan. Nah aku tuh kayak dari atas kepala, entah dia baca apa tuh begini-begini, teh turun ke bawah tuh hilang, bener-bener hilang. Sakitnya bener-bener hilang. Kalau suamiku nggak ada tuh dia datang setannya. Kalau ada lakiku nggak. Terus pernah lakiku baru berangkat itu tiba-tiba di dapur tuh ada setannya. Udah diobatin, kata yang ngobatin gini, kamu nggak bisa sembuh, kata dia, kamu mah harus tinggalin laki kamu, kata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat mistis. Kumaha daramang? Alhamdulillah. Terima kasih buat kalian yang selalu support channel Ria Puspita Official. Mungkin dari kalian masih nanyain bagaimana caranya buat konsultasi, penanganan, atau datang ke tempat praktekku. Mungkin kalian mau ngundang aku untuk pembersihan rumah kalian, terus pembersihan tempat usaha, pembersihan badan kalian dan keluarga. Boleh langsung hubungi dua admin saya, ada admin Dika dan admin Sasi. Nah, kalau kalian mau jadi narasumber nih, punya cerita yang oke di mistis, mau kalian jadi korban ilmu hitam, atau kalian pernah naik gunung, pengalaman horor apapun, detail boleh kirimin cerita kalian ke Bang Ale. Ini nomornya Bang Ale. Nah, kalian support dengan nonton, tinggalin komentar yang baik, itu udah saya syukur banget, semangat banget. Jadi tiap hari saya akan datengin video yang terbaik, video yang mengedukasi, atau video-video yang mungkin kalian sahabat mistis pernah ngalami di sini. Sama kayak narasumber. Nah, buat kalian yang bosan di perjalanan, lagi naik mobil, udah dengerin apa ya, lagu udah selesai, mau dengerin apa lagi, atau lagi mau tidur buat ada ya penenang gitu kan, dengerin suara halus saya dengan nada tinggi saya, boleh langsung klik di Spotify, ada Ria Puspita Official, tolong mampir dong, nonton, kasih like ya kan, dengerin, langsung kasih like di Spotify, klik aja Ria Puspita Official. Terima kasih. Dan buat kali ini kita kedatangan narasumber, kita kenalan dulu siapa namanya, tinggalnya di mana, biar kalian tahu permasalahan si narasumber ini apa. Kita kenalan yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam teh. Boleh sayang kenalan di sini sama sahabat mistis, siapa namamu, tinggal di mana, yuk. Oke, namaku Sarah. Perkenalkan, aku dari Kemayoran. Oke, Kak Sarah ya. Iya. Kak Sarah umur berapa sekarang, Kak? 28. 28. Oke. Mulai dari kapan punya pengalaman mistis? Ini mistis kamu pribadi atau keluarga atau teman? Aku pribadi. Berarti pengalaman kamu pribadi ya. Pribadi. Boleh dimulai dari tahun kapan kamu ngalaminnya? Sok silakan. Jadi itu aku dari tahun 2018 teh. Awalnya sih kenalan sama cowok dulu. Kayak aku tuh pergi nongkrong sama teman-teman di kayak tempat makan kayak gitu. Terus abis itu cowoknya tuh tukeran nomor kan, minta nomor sama aku. Terus karena berhubung aku di situ nongkrongnya sama teman-teman, ya udah tukeran. Nggak lama kemudian, beberapa kemudian aku tuh ketemu lagi sama dia, janjian lagi. Nah karena cocok, sering chatan, kamu nanya lagi apa, kayak gitu ya, di chat gitu, telepon. Pacaran lah teh. Oke. Mulai ini merajut asmara. Pacaran gitu, tapi tetap jalan nggak berdua karena kalau dari umur cowokku itu agak jauh dikit lah. Oke. Bedanya 7 tahunan. Oh pada saat itu pada saat itu beda 7 tahun. Aku tuh sering sama temen kalau diajak kayak gitu. Nah, karena cowokku tiba-tiba ngirim transferan ke aku, ya aku mah terima aja ya.
Aku tuh Iyalah. nggak tahu kalau dia tuh ternyata banyak ceweknya. Oh, oke. Ya memang sih dari segi kayaknya sih emang dia playboy. Terus tiba-tiba tuh kayak ada orang ngechat aku, cewek, kamu dapat transferan ya dari ini, kata dia. Kata aku, kok kamu bisa tahu? Aku chat lah cowokku. Kamu cerita sama siapa? Kamu transfer aku. Waktu itu sih zaman dulu mah duit transferannya nggak gitu gede sih, karena Berapa? kan 300.000. Oh, oke. Cuman kayak buat ya udah jajan gitu Mm-mm, doang. mm-mm. Terus tapi tuh aku bingung kok dia bisa sampai marah kayak gitu. Terus aku katanya, ya udah nih kalau kamu mau aku balikin ke kamu, aku bilang gitu. Terus kata ceweknya nggak usah gitu. Terus aku bilang sama cowokku, udah jangan dihirauin, kata dia gitu. Kata aku, udah kan aku nggak hirauin kan. Selang berjalan waktu aku sering jalan sama cowokku. Emang jalannya setiap weekend sih, Sabtu malam Minggu ke Minggu kayak gitu sama Minggu. Aku tuh ngalamin tiba-tiba tuh pipis aku tuh kayak sakit. Kayak orang anyang-anyangan. Iya, nyang-nyangan. Aku pikir ya udah sih biasa ya karena kurang air putih atau apa. Terus aku berobat kayak ke dokter. Ya nggak ada hasil tapi tetap sakit. Aku bingung sampai cerita ke mama juga, dianterin sama mama berobat juga. Akhirnya sampai mama bilang ya udah coba pakai rambut ditaruh di jempol, diikat kayak gitu kan katanya. Terus kata aku tetap aja nggak. Nah aku cerita sama cowokku, aku ada sakit, kata aku gitu. Terus kata dia gini, kenapa kok bisa nggak tahu? Dan dia tuh WA langsung gini, yaudah yuk kita jalan, kata dia gitu kan. Terus kata aku gini, kemana? Ikut aja, kata dia. Dijemput lah sama dia kan. Emang di situ kata dia gini, jangan bawa temen ya, kata dia gitu. Terus kata aku, iya, kata aku, ini kan kamu mau aku bawa ke seseorang, kata dia gitu. Oh iya, kata aku, tapi jangan aneh-aneh, kata aku gitu kan. Terus kata dia, iya enggak, kata dia. Terus pas itu aku dibawalah ke rumah orang. Aku nggak tahu kalau itu emang orang pinter teh. Pas masuk dia cuma bilang assalamualaikum pak gitu kan. Kata aku rumah siapa sih, kata aku gitu. Udah ikut aja, kata dia. Pas datang ada apa, kata dia gitu. Ih bawa ini, kata bawa cewek gitu. Iya ini pak mau nanya gitu. Kenapa ada sakit, kata kok sok aku. Ih emang dia apa, kata aku kok ngomong dia apa. Udah diam aja, kata gitu. Terus katanya apanya yang sakit gitu. Enggak sih aku cuman kalau pipis agak sakit, kata aku. Terus kata dia, oh ya udah ntar diituin santai aja dulu, minum dulu, ini cemil-cemilin aja dulu sambil bapak siapin, kata dia gitu kan ya teh. Kata aku senggol-senggol cowokku, ih apaan sih, kata aku gitu kan. Udah nggak apa-apa ntar kamu sembuh, kata dia gitu. Ya udah, kata dia. Aku tuh ditanya apanya yang sakit, vagina aku sakit kan. Aku bilang kalau pipis, katanya aku suruh mandi dulu teh. Mandi apa tuh? Mandi air gitu. Dari dia? Katanya nanti bapak siapin dulu ya, katanya nanti baru itu katanya bro di proses gitu. Tapi katanya gini, kalau mandi, aku kaget kan namanya aku orang awam ya teh. Kalau mandi jangan nengok kanan kiri. Aku tuh mikirnya emang di kamar mandinya ada apa sih, kata aku gitu ya. Aku mikir takutnya ada pocong kah, kuntilanak gitu kan. Pokoknya mandi jangan nengok kanan kiri, katanya lurus aja. Pas mungkin dia lagi nyiapin airnya dulu tuh kan ya di dalam. Katanya nanti ya bapak siapin dulu airnya, kata dia gitu. Biar bersih dulu badannya, biar enak dipegangnya, kata dia gitu kan. Pas nggak lama dia di dalam masuk, keluar tuh teh. Ayo, kata dia, udah siap belum, kata dia gitu. Kata aku gini, udah pak, kata aku. Kata cowokku juga udah pak, udah sono dek, kan manggilnya kan adek kan. Udah dek sono dek, katanya. Oh ya udah aku nih. Tapi nanti jangan ini ya, kalau habis mandi jangan apa, katanya nggak boleh dielap, badan tuh nggak boleh dielap. Jadi habis mandi langsung aja pakai baju lagi gitu. Pas aku lihat itu di kamar mandi tuh bak kan di sebelah itu ya, sebelah ada kayak tempat mandi ada bak khusus lagi plastik gitu. Itu kerisnya banyak banget teh. Ada berapa ya, kalau
berbagai macam keris kali tuh, ada yang model-modelnya gimana tuh. Aku cuma bilang, ih kata aku gitu kan, ya udahlah ngikut aja aku bilang. Abis karena aku udah di situ kan, aku jadi mau gimana lagi, udah nanggung kata aku. Abis ya udahlah aku ngikut, aku mandi jebur selesai, katanya udah, katanya gitu kan. Udah kata aku gitu. Ya udah sini duduk katanya gitu. Duduk tiduran aja, terserah enaknya gimana kata dia gitu. Ya udah dah tiduran dah tuh teh aku. Pertamanya jempol aku di unyeng-unyeng gitu, dimainin gini-gini. Masih sakit gak kata dia. Masih dikit sakit, lalu ya kata dia gitu-gituin lagi tuh. Nah aku tuh kayak dari atas kepala, entah dia baca apa tuh begini-begini, teh turun ke bawah tuh hilang, bener-bener hilang. Sakitnya bener-bener hilang. Ditanya, udah enakan belum? Udah Pak, alhamdulillah katanya gitu. Alhamdulillah katanya. Ya udah, duduk dulu santai lagi, ntar masih ada yang mau diituin lagi. Iya, terus aku tanya, kenapa ya Pak? Enggak apa-apa, ini mah ada biasa, ada yang ganggu aja. Yang penting sembuh. Oh gitu Pak. Emang kamu ada berantem sama orang kata dia? Enggak sih Pak, saya nggak punya musuh kan, saya gitu kan. Terus kata dia, ya udah nggak apa-apa, jangan dihirauin. Terus katanya, kamu mau gak dibuka aura katanya gitu, tapi mau bapak bersihin dulu katanya gitu di muka kamu. Terus aku bilang gini, emangnya kenapa? Coba ntar katanya gitu. Ya udah santai aja dulu, ini kan baru selesai. Santai dulu. Itu prosesnya aku datang dari siang sampai malam jam 9 malam tuh, karena mungkin emang cowokku tuh udah kenal banget sama dia, jadi kita kayak kebanyakan ngobrol, pengobatan kayak gitu kan. Udah selesai diobatin yang pertama, aku tuh pengen dibukain aura sama dia, tapi diobatin dulu muka aku teh. Terus tangannya dia ke bawah mata aku. Pas itu keluarlah beling serpihan kaca. Aku sampai kaget, astagfirullahaladzim kata aku. Pak, kok bisa kata aku gitu kan ya. Aku tuh sampai ya Allah astagfirullahaladzim, sampai aku kayak gitu kan. Kata dia, iya ini mah biasa, ada orang iseng katanya biar ngelihat kamu tuh inian kata dia. So aku bilang, oh gitu ya Pak, udah nggak apa-apa. Ya Allah kataku, jahat banget sih orang kataku gitu. Aku tuh nggak mikir kalau yang jahatin aku tuh entah yang kemarin yang neror aku yang gara-gara aku ditransfer uang itu ya. Tapi aku mikirnya ya udahlah, biarin aja lah aku mah gitu. Pas dicabut dua-duanya aku udah selesai, dibukain aura teh sama dia. Abis dibukain aura, aku udah selesai kata dia kan gitu, dibukain auranya kayak pakai minyak gitu teh. Ditaruh di sini tapi ada pantangannya, sama dia tuh nggak boleh makan yang berbalut kayak lapisan daun pisang. Jadi tuh selama itu dulu tuh aku nggak makan dari daun pisang gitu kan. Ya kayak pepes-pepesan gitu ya. Iya pepes-pepesan, kue-kue kayak gitu nggak boleh. Terus karena udah selesai dibukain aura sama itu, aku masih ngobrol tuh teh, cowokku ngobrol masalah ya pribadi dia lah, usahanya dia gimana, kayak gitu-gitu, tanya kabar segala kegiatan kayak gitu-gitu. Terus aku tuh nggak lama izin pulang, kita berdua pamit. Yaudah ya Pak, pamit kita gitu, pulang katanya. Kata bapaknya, iya hati-hati ya katanya gitu. Terus kata aku, Pak makasih ya Pak, kata aku gitu. Maaf ngerepotin kata aku gitu. Terus kata dia, iya nggak apa-apa, udah dianggap kayak anak sendiri katanya. Soalnya si Dimas udah aku anggap seanak sendiri, kan nama cowokku Dimas. Terus kata dia, iya Pak makasih udah izin pulang kan. Pulanglah kami. Abis pulang, udah biasa aku di rumah tuh teh, aktivitas biasa lah, kerja, main, nongkrong sambil chat-chatan lagi sama cowokku, tanya kabar. Selang 2 minggu kemudian, aku tuh diajak lagi sama dia ke tempat bapak itu. Iya, ke rumah bapak itu, tapi bukan buat aku sih, buat usahanya dia. Jadi tuh dia kayak nanya, Pak mau nanya usaha gitu, kayak ini usahanya biar makin maju kayak gitu lagi. Kan dia punya usaha di Jakarta sama di NTB. Yang di NTB itu punya ada orang tuanya yang jaga juga. Nah, yang di Jakarta dia gitu. Terus dia datang yuk dek, nanya yuk dek kata gitu, buat usaha lagi. Terus kata aku, aku takut kata aku gitu. Kata dia nggak apa-apa, kata dia orang baik juga gitu. Nah aku tuh nggak tahu kalau dia tuh ternyata udah akrab
sama tuh bapak. Pas dateng lah kita siap-siap mau ke rumah tuh bapak, lagi di perjalanan nelfon dulu kan, Pak kita ke rumah ya Pak gitu. Kata bapak, oh ya udah datang aja, bapak ntar ada di rumah, bapak lagi di luar sini sebentar, katanya gitu. Terus kata cowokku, ya udah sambil nih paling ntar juga bapak di rumah kamu datang gitu kan. Di perjalanan tuh udah biasa aja, sampai sana datang emang ada orang pintarnya itu, si orang spiritualnya lah. Terus ternyata ada anak ceweknya. Anak ceweknya itu aku sih belum kenal ya. Tapi tuh katanya kan dia tuh penyanyi dangdut. Badannya tuh agak gendut kayak gitu, ngelebihin aku lah gendutnya. Terus diledekin lah awalnya, sebelum pas dateng diledekin cowokku pas ketemu di parkiran mobil itu. Siska gitu, badan lu gendut amat sih gitu. Siapa sih cowok yang mau sama lu gitu nih? Digituin diledekin, katanya lu juga boleh gitu, ntar ini lu bawa balik gitu, kata dia. Itu kan anak orang pintar itu ya. Aku mikir, kenapa sih mulutnya lemes banget, aku bilang gitu doang. Tapi ngobrolnya biasa aja kayak orang gak nih. Tapi kan kita nggak tahu ya teh, kalau misalnya hatinya habis dikatain kayak gitu ya, kita dibilang gendut lah inilah gitu kan, ntar biarin berbalik, kata dia gitu. Wah, aku udah mikir nah mana bapaknya orang pinter gitu kan. Karena cowokku tuh percaya sama dia, katanya dia tuh keturunan Kalimantan sama Baduy. Si bapak itu? Iya. Jadi kalau dibilang katanya orang Kalimantan ilmunya paling tinggi ya, katanya gitu. Makanya cowokku percaya gitu. Nah, kata aku, kamu gak boleh ngata-ngatain gitu, tuh anak orang pintar, aku bilang gitu. Terus kata dia, nggak apa-apa, orang bercanda udah kenal gitu. Nah, ngobrol lah, Pak ini gimana Pak usaha gitu, biar makin ini, kata dia, maju. Iya nanti gampang, nanti bapak tingkatin lagi buat usaha kamu, katanya gitu. Emang lah manusia nggak ada yang ini, nggak ada yang merasa puas, kata si bapak tuh. Kamu mah, katanya, iya Pak nggak apa-apa Pak, katanya gitu, namanya buat maju lagi, katanya gitu. Terus nanti kalau maju kita jalan-jalan deh Pak, kata dia gitu, bener-bener maju, katanya. Iya bener ya, katanya gitu. Iya, katanya gitu. Nah nanti katanya bapak kasih kamu tanem, katanya gitu kan, di rumah, katanya gitu. Kataku, kamu mah, aku nggak ngomong gitu langsung. Pas dia lagi masih ngobrol, nggak lama aku ngomong gini, kamu mah percaya amat sama gitu-gituan, kataku. Karena dulu cowokku tuh non muslim. Jadi ya mungkin agak sedikit percaya sama hal-hal kayak gitu ya. Terus kata dia, nggak apa-apa, orang selama ini alhamdulillah maju, kata dia gitu. Oh gitu, iya kan sebelum kenal kamu aku mah udah kenal bapak dulu, katanya gitu. Terus katanya, oh ya udah, kataku gitu. Dikasihlah jimat sama dia batu teh. Oh batu bentuknya, batu yang untuk ditanam itu? Iya, batu. Aku sih nggak tahu kalau dia udah dikasih jimat apa aja, nggak tahu. Sebelum-sebelumnya tuh, kalau yang pas sama aku masih batu, katanya gitu. Nanti tanam ya di rumah, katanya gitu kan. Tapi terserah kamu tanamnya mau gimana, katanya gitu. Senyamannya kamu aja, katanya, jangan sampai kelihatan orang, kata dia gitu. Oh iya Pak gitu. Tapi karena cowokku non muslim, jadi dia nggak kasih baca-baca apapun gitu. Cuman nanti tanam aja. Iya, tanam aja gitu. Nah udah pas ini ntar bapak siapin, udah santai aja dulu, katanya, ngobrol dulu. Biasa kayak gitu sambil ngeledek-ngeledekin anaknya tuh. Nah udah selesai ngobrol santai, dikasihlah batunya kan. Katanya mau ditanam, ya udah kan udah dikasih teh. Pamitlah kita pulang. Terus aku bilang sama dia, itu kamu mau tanam di mana, kata aku gitu. Nanti gampang, katanya gitu, paling di depan tempat usaha, kata dia gitu. Oh ya udah, kata aku gitu. Emang nggak apa-apa, kata aku gitu kan. Nggak apa-apa, emang percaya kayak gitu? Ini, kataku, boleh, kataku. Ya kamu buktinya sehat, kata dia gitu kan. Ya sih aku ngalaminnya sehat gitu kan. Yang tadinya aku nggak bisa pipis, sakit gitu, setelah ke bapak itu alhamdulillah mendingan. Jadi aku pikir udahlah. Tapi kalau aku pikir aku jadi musyrik juga ya, percaya-percaya kayak gitu kan. Cuman ya udahlah, nggak apa-apa lah, kita jalan aja lah gitu kan, namanya niat baik ya, gitu maksudnya. Nah pulang sampai rumah,
cowokku sambil video call aku, "Dek, ini tanamnya jam berapa ya?" katanya gitu kan. Terus kataku, "Terserah kamu, nanti aja nunggu orang-orang pada tidur," kataku gitu kan. Nah, orang-orang udah pada nggak ada, orang yang karyawan-karyawan udah pada udah tidur, udah nggak aktivitas. Dia lanjut tuh sambil video callan sama aku terus. Terus kata dia udah selesai deh katanya gitu. Oh, udah ditanam. Iya udah ditanam, udah digali di ini kan sambil video call aku. Terus dia bilang, "Dek udah selesai," kata dia. Ya udah kalau udah selesai kata aku gitu. Ya udah tidur kata aku gitu kan. Terus selang beberapa hari meningkat sih benar. Misalnya dari yang tadinya kayak kemarin udah meningkat tapi ini lebih meningkat lagi teh. Lebih up lagi lah. Lebih up lagi gitu. Terus datanglah karena meningkat, kita datang lagi teh, nggak nunggu beberapa minggu, kita nelfon lagi, "Pak mau datang Pak ke rumah." Tumben cepet amat gitu kan. Kata dia, "Iya mau bawain nih buat bapak kayak buah kayak gitu, parcel gitu teh." Terus sama ngasih bingkisan duit kayak gitu kan cowokku. Terus kata dia, "Pak meningkat Pak," kata dia. "Ya udah alhamdulillah," kata bapaknya gitu. Dia bilang gini, "Aku mau dong Pak buat yang di tempat usaha aku," kata dia, "yang di NTB," kata dia. "Boleh," kata. "Kira-kira bisa gak bapak aja yang datang ke sana gitu, ke tempatnya?" Kata bapak orang pintarnya itu gini, "Wah bapak masih ada urusan nih," katanya, "sekarang-sekarang. Kalau mau nanti aja. Kalau mau bapak kasih lagi nih," kata dia. "Tanam aja lagi," kata dia gitu. Itu batunya yang dikasih lebih banyak teh. Lebih lah dari satu tapi ada batu gede, batu kecil-kecil kayak gitu. Katanya, "Nanti bapak kasih beberapa batu." Terus aku mikir, apa sih batu mulu ya kan? Terus katanya, mungkin aku takut juga pas ngomong kayak gitu, apakah dia dengar suara hati aku kan gitu kan. Terus, "Ya udah Pak, boleh Pak," katanya gitu. "Nanti kalau emang benar-benar berubah drastis," kata dia, "gampang lah kita ini jalan-jalan gitu." Ya udah. Masih ngobrol-ngobrol dulu, berobat tentang usahanya dia segala macem. Pulang kita dibingkisin batu lagi kan, banyak. Habis itu kita pulang ke rumah nggak lama, cowokku tuh pulang ke NTB. Ketemu mama papahnya, sama tanam lagi. Dan tanam di tempat usaha tanam itu. di tempat usahanya. Dan dia emang benar sih meningkat gitu kan. Nelfon ke bapaknya, "Pak alhamdulillah Pak ini meningkat." Iya gitu. Telepon lah sama orang pintarnya itu, "Pak bapak kapan Pak datang kemari gitu, main Pak kemari kenalan sama mama sama papa," katanya gitu kan. Terus katanya gini, "Ya udah boleh lah kapan gitu." "Ya udah Pak bapak tentuin aja waktunya. Nah nanti siap lah siapin tiketnya," katanya gitu. "Nanti aku datang dulu ke Jakarta, aku jemput baru kemari, jadi biar enak gitu di pesawatnya, takutnya gimana-gimana gitu kan." Habis itu dia berapa minggu lah di NTB itu, usaha dulu. Gak lama dia pulang ke Jakarta kan, ketemu aku. Ya biasa ke orang pintar itu nelfon, "Pak besok saya mau ke NTB, ini kan saya udah di Jakarta," katanya gitu. "Saya udah balik ke Jakarta. Bapak kapan kira-kira bisa ke NTB," kata dia gitu. Terus kata dia gini, "Boleh, ini udah gak ada kesibukan," kata dia gitu kan. Terus kata aku, yakin kamu ngajak itu? "Iya gak apa-apa, orang mama papa udah ini," katanya gitu kan. Terus katanya, dia setuju, dipesenin lah tiket kan. Terbanglah 2 hari ke depan kan, karena kan perlu persiapan dulu kayak dia ngomong sama istrinya segala macem sama buat ini kan. Terbanglah dia berdua ke NTB teh. Habis terbang itu bener-bener katanya pas di sana ada tuh bapak, misalnya penghasilan cowokku kan toko material ya, usahanya tuh toko material. Misalnya pendapatannya sehari 15 misalnya atau 10 juta, itu bisa 3 kali lipat. Oke. Nah, dan dia nelfon aku tuh sampai, "Ya Allah Dek, ini bener-bener loh Dek," katanya gitu. "Tiap hari aja bapak di sini," katanya, "kaya aku," kata dia gitu kan. "Ini mah penghasilannya," katanya gitu. Oh ketawa tuh orang pintar kan di sebelahnya cowokku kan, ketawa, bisa aja gini-gini.
ntar deh kita ke Bali kata dia gitu, sama bapak sama ini gitu, sama kamu sama keluarganya gitu. Terus aku bilang, ih emang iya apa benar, emang benar itu drastis katanya kan. Aku juga kaget. Terus kata bapak itu, kalau bapak bisa kemari mulu mah tiap hari mah enak kali ya bantuin kamu, dia ngomong gitu lah. Nah udah seling seminggu di situ, pulanglah cowokku sama si orang spiritual itu ke Jakarta, balik ke rumahnya. Aku dijemput kan, katanya dia siap-siap nanti kita 3 hari kemudian mau ke Bali katanya gitu kan. Abis 3 hari kemudian mau ke Bali, ya udah aku udah siapin baju dong, udah dia kan udah tiket udah dipesan gitu. Ternyata dia tuh, aku pikir orang pintar itu bawanya cuman istrinya doang, ternyata sama anak yang pertama sama anak kedua. Aku kaget kan, wih banyak banget kataku, tapi nggak apa-apa lah karena anaknya kan cewek dua-duanya gitu kan. Jadi ada teman lah kamu Jadi ada juga. teman gitu kan. Nah, terbanglah kita ke Bali. Aku sewa kamarnya itu di hotel Pantai Kuta. Pokoknya nyebrang banget tuh Kuta, Pantai Kuta tuh kan. Terus pas sampai hotel kan karena aku tidurnya sama anaknya kan yang cewek, cowokku sendiri. Si orang pintar itu sama istrinya gitu. Habis itu ya karena di sana niatnya sebenarnya mau jalan-jalan sebagai tanda terima kasih ya kan, karena cowokku tuh kayak excited gitu kan, kayak usahanya dia tuh naik tiba-tiba banget gitu kan. Pas di sana kita tuh main sewa mobil dulu di hotel, nyewa mobil hotel. Abis sewa mobil, kita jalan ke pantai yang ada tebingnya dulu. Masuk ke lorong kayak gitu jalanannya. Pokoknya pantainya yang kayak gitu, baru pas masuk lorong gitu, sananya pantai gitu. Terus cowokku tangannya diambil teh. Sama orang pintar itu. Kayak gini suruh ke tembok tebing itu. Dan cowokku tuh tangannya tiba-tiba ada keong. Terus kata cowokku, Pak ini apa Pak? Kata dia gitu. Terus aku bilang, Dek lihat nih Dek, katanya gitu kan. Terus kataku, apaan sih? Kataku gitu kan. Terus katanya, udah pegang aja dulu kata orang pintar itu nih. Terus dipeganglah sama orang pintar itu. Kita tapi tetap main di pantai itu, foto-foto, makan, jalan-jalan, segala macam. Pindah ke tempat yang ada monyet-monyetnya gitu kan. Terus pulangnya udah karena udah sore, jalan-jalan beli ke tempat souvenir kayak gitu. Sampai hotel, di depan hotel tuh kita kan turun di basement kan, diturunin di basement, naiklah ke atas. Terus sampai naik ke atas itu, di lorong hotel itu tiba-tiba ini aku nggak tahu pintu hotel yang kamar si bapak orang pintar itu, kita tuh disuruh ke orang pintar itu dulu ke kamarnya. Itu udah dibukain sama setannya. Tiba-tiba udah kebuka sendiri, kataku. Bapak itu tapi diam aja. So aku bilang, kok bisa kata aku gitu kan. Nah kita di dalam kamar dulu nih bareng-bareng. Itu di luar, itu aku ngalamin sendiri, sumpah demi Tuhan apapun. Itu setannya ngamuk bener-bener. Yang kita ambil dari keong mas itu, setannya ngamuk. Jadi kayak hordeng yang bisa dicerk-cerk gitu tuh. Yang bisa, tapi hordengnya nggak bukan kain. Model apa gitu. Itu penyok-penyok teh. Terus bapak itu bilang, biarin dia ngamuk. Kayak tirai gitu. Iya, kayak tirai gitu. Itu setannya ngamuk, bikin penyok. Itu hordeng, itu tirai itu, sampai kataku, astagfirullahaladzim ini kenapa, kataku gitu kan. Terus gak lama anaknya itu kesurupan. Yang gede. Anaknya kesurupan yang gede. Yang Siska itu? Iya si Siska. Anaknya kesurupan, dia ngomong gini, balikin saya kata dia gitu. Terus katanya, kamu siapa? Aku yang kamu ambil kata dia gitu kan. Terus kata si bapak itu, enggak saya nggak mau balikin katanya gitu. Kalau kamu nggak mau balikin, saya ambil kamu kata dia gitu kan. Terus katanya kita tukar aja perjanjian katanya gitu kan. Terus abis itu kata si setannya itu pakai minta darah kerbau. Karena darah kerbau dia mintanya kayak lebih dari 2 deh. Terus sama orang pintarnya itu nggak disanggupin teh. Kita bilang, enggak lah terlalu ini katanya gitu, terlalu mahal katanya gitu. Lagi juga untuk apa darah kerbau? Ya udah, masih nego tuh teh.
Pakai darah kambing enggak. Akhirnya dia minta terakhir darah angsa 10. Katanya pakai darah angsa. Terus kata orang pintar itu ngomong, "Kak, oke, pakai darah angsa," katanya. "Tapi saya potongin angsa itu pas di Jakarta. Saya nggak punya alat-alat di sini," kata dia gitu. "Alat-alat saya nggak ada di sini," kata saya. "Saya mau pakai apa buat persembahan kamu," kata dia gitu. "Iya," kata dia, "tapi ingat kamu nggak boleh aneh-aneh, nggak boleh berontak, nggak boleh apa, kamu diem-diem aja," kata gitu. Aku sih antara 50-50 percaya atau enggak gitu. Tapi gimana gitu. "Ya udah sekarang kamu keluar," katanya. Itu benar-benar kesurupan. Iya, aku katanya dia putri apa ya? Aku lupa deh. Putri apa dia ngomong kayak gitu. Akhirnya setelah itu diobatin, udah perjanjian, keluarlah dia teh. Sampai aku tuh mandi, balik ke kamar aku tuh nggak ada yang berani. Terus besokannya kita jalan-jalan lagi teh, beli koper baru, kayak gitu-gitu, belanja gitu. Masih ngomong, "Pak, itu gimana tuh Pak? Benar Pak, itu kita potongin darah angsa," katanya gitu. Kata si bapak, "Iyalah harus Mas," katanya gitu. "Dipotongin darah angsa, kalau enggak dia ini, ntar jimatnya buat kamu ambil," katanya gitu. "Itu sengaja bapak inin ke kamu," katanya gitu. Akhirnya karena udah beberapa waktu kemudian waktunya udah pulang, kita pulang lah ke rumah. Terbang ke Jakarta kan dari Bali itu. Terus si bapak itu dikasih uang lah sama cowokku buat potongin angsa 10 gitu kan. Tapi dilakuin? Dilakuin, karena kalau nggak dilakuin takutnya gitu kan ngamuk. Karena aku ngeliat sendiri sih, bener-bener setan itu ada atau emang nggak ngerti sih aku ya, kayak gitu bener-bener. Itu pintu aja bisa dibuka gitu sendiri, terus bisa ngamuk tirai itu nggak ada orang sama sekali. Nggak mungkin dong orang yang dari atas tirai itu dihancurin, kan orang nggak bakal sampai teh. Habis itu udah selesai, kata iya nanti bapak lakuin, nanti bapak kirim ke kamu ya, katanya gitu, gambarnya, angsanya, katanya dia gitu. Pas bapak lagi bikin itunya, katanya apa sih, lagi apa sih ritualnya gitu ya. Terus iya Pak, katanya gitu. Nah selesai itu kata dia, "Ini mau diapain? Mau kamu bawa apa buat di NTB, apa buat usahain di sini?" Terus katanya, "Terserah Bapak, menurut Bapak bagusan yang mana? Kamu aktivitasnya di mana seringnya?" kata dia gitu. "Ya kalau saya sih dua-duanya sih Pak," katanya dia gitu. "Oh ya udah terserah mau di mana." Karena cowokku milih yang ada tempat orang tuanya, jadi milihlah di NTB gitu. "Nanti aku bawa ke NTB aja Pak." "Oh ya udah simpen baik-baik aja," gitu kan. Tapi tuh aku nggak tahu kalau itu keongnya itu diapain, aku nggak tahu karena posisinya dia kayak cuma cerita doang sama aku. Kalau yang posisi dia dikasih batu kan aku datang sendiri sama dia gitu kan. Nah selang beberapa hari masih jalan terus aku sama dia. Orang tua aku nanya kepastian dong, "Kamu mau gimana sama anak saya?" gitu kan. "Ya udah Bu," katanya, "mau nikah, tapi karena cowokku non, ditanya kamu kan non," kata dia gitu. "Ya udah nanti saya yang mualaf," kata dia gitu. Habis itu nanya dulu lah sama si bapak ini gitu kan, "Pak, saya mau nikah sama ini," gitu. "Oh ya udah nggak apa-apa, lebih bagus," gitu. Pas lebih bagus aku diginin dulu sama si bapak itu ngomong, "Kamu mah nanti nikah sama dia enak," kata dia gitu. "Hidupnya udah apa aja, tapi satu, kamu mah nggak boleh kemana-mana," kata dia. Emang tuh aku tuh kalau sama dia pacaran itu nggak boleh kemana-mana. Jadi handphone aja, satu handphone cuman punya kontak dia doang sama orang tua. Habis misalnya dia di Jakarta tuh handphone aman, masih enggak nih. Nanti kalau dia terbang ke NTB kan udah nggak ketemu tuh. Balik ke Jakarta lagi, handphoneku ganti. Oke, untuk? Aku tuh juga awalnya bingung apa karena dia takut aku selingkuh gitu ya kan. Terus selang beberapa waktu aku tuh main ke rumah orang pinter. Kata anaknya si Siska ngomong gini sama aku, "Ih, aku mah ngeliat kamu enak banget kayak burung dalam sangkar." Aku kan nggak ngerti ya teh, burung dalam sangkar tuh gimana, artinya apa. Cuman kata ibunya gini, kata emaknya, "Iya burung dalam sangkar tuh kamu nggak boleh kemana-mana tapi kamu enak," gitanya gitu. Oh kayak gitu, aku mah gitu doang. "Aku mah kayak ngeliat kamu kayak gimana gitu," katanya. "Pengen deh kayak kamu," kata dia gitu.
Kataku, iya alhamdulillah, kataku gitu kak, kataku gitu. Terus yuk kita makan pizza yuk, kata dia, kapan-kapan kek, kata dia gitu. Nah selang beberapa waktu, beberapa hari kemudian, udah ngobrol di rumah bapak itu, aku pulang, aku cerita kan sama cowokku. Itu si Siska ngajakin Beli pizza. makan pizza, kata dia. Ya udah yuk gitu. Kok tumben-tumbenan cowok aku mau banget gitu ya. Terus cowokku tuh kayak tiba-tiba tuh kayak sama dia tuh kayak apa? Kayak nggak ada pernah ngeledek-ngeledekin lagi. Jadi kayak berjalan pure kayak Temen aja kayak udah. suka aja gitu, Oh. teman kayak udah akrab gitu. Jadi kayak nggak ada kayak dulu ngeledekin. Sampai ngomongnya tuh ke arah, kamu kalau sama cowok kamu gimana? Kayak gitu-gitu, udah kayak cerita ke ranah-ranah gitu. Padahal kan dulunya kan awalnya kalau ketemu jarang ngobrol, paling ngeledek kayak gitu kan. Terus pas udah selesai aku cerita sama cowokku, kita ke rumah itu kan, ke rumah orang pinter itu kan. Nah aku ngeliat dia kayak udah akrab gitu. Aku bilang, ini sejak kapan dia akrab? Aku bilang gitu. Terus abis itu ya udahlah kita jalan tuh teh makan pizza di daerah adalah Kemayoran kayak gitu kan, bareng-bareng sama keluarganya. Nah udah makan dia kayak jelas, muka jelas gimana sih teh kelihatan si Siska itu muka jelasnya kayak kelihatan kayak marah kayak gitu. Padahal di situ ke dalam hati aku, dia kenapa ya, kataku, padahal kan dia ngajak tapi kayak orang bete gitu mukanya. Terus udah selesai makan, kita pulang ke rumah. Cowokku kayak pamit gitu, pulang ya sis, kata dia gitu, kayak bercanda, tumben-tumbenan, aku bilang gitu kan. Ya udah pulang ke rumah. Terus aku tuh ngeliat lagi di rumah itu ada kain kafan. Oke, di dalam rumah kamu. Bukan di dalam rumah, kayak di belakang rumah. Oke. Tapi itu kejadiannya bukan malam. Jadi di jemuran kainnya putih, ada tanah banyak. Aku pikir kan, mama ngapain ya jemur tapi kain kotor gitu. Yaudah dah, aku nih pas aku lagi cuman ngintip gini, udah aku diam, duduk lagi, masuk ke dalam, aku ngintip lagi, itu kain hilang. Aku kaget dong, astagfirullahaladzim. Kataku, aku kabur ke rumah nenek aku. Aku bilang sama nenek aku, Nek, kataku, ada setan, aku bilangnya gitu doang kan, karena aku gak ngerti. Setan apa? Kata dia gitu. Itu ada kain kafan, aku bilang bukan kain kafan, kain putih, ada tanahnya. Astagfirullahaladzim, kain kafan, kata dia gitu, kata nenekku nih. Terus katanya, nggak tahu aku, emang mama kemana? Nggak tahu, aku bilang. Disamperin lah sama nenekku, nggak ada, katanya gitu. Nah, aku dengar dari orang katanya kalau kain kafan itu ada kiriman orang yang nggak suka, katanya. Aku bilang siapa ya, kataku gitu. Tapi aku belum cerita tuh sama cowok yang itu kan. Nah, pas besokannya, badan aku kan gak enak. Aku cerita sama Mom, aku bilang mau ngurut dong, kataku gitu. Badanku gak enak deh, aku bilang gitu. Karena mungkin udah lama gak diurut gitu kan. Siapa ya, kataku gitu. Terus mamaku ngomong, ya udah urut di sini aja, katanya gitu kan. Terus aku tuh kata yang di tukang urut kan anaknya indigo, bisa ngeliat setan di rumahku. Di rumahku itu ternyata katanya ada setan gosong. Nah, aku nggak percaya kan. Abis selesai diurut, aku tuh istirahat aja. Nah, proses lah buat nikah, siap-siapin. Aku udah selesai proses nikah. Aku kan nikah tuh sama dia. Kata bapak, ya udah semoga langgeng gitu kan. Itu prosesnya pakai Islam, dia masuk Islam. Islam dulu. Terus awalnya kayak nggak setuju kan orang tuanya dia gitu kan, karena kan non gitu kan. Terus ya udahlah, tapi kan karena aku ini gitu kan, karena dia udah cinta sama aku, mungkin setuju. Ya udah mau diapain lagi gitu kan. Akhirnya dia mualaf. Nah, karena dia sering terbang ke NTB, selang habis nikah tuh hamil teh. Abis hamil, aku tuh ngalamin kejadian benar-benar ngeliat setan itu, benar-benar ngeliat setan. Aku tuh pas ditinggal sama dia kan sama mama di rumah sama bapak. Aku tuh tiap hari tuh sholat, terus sholat tahajud. Aku tuh pas mau sholat tahajud, aku buka pintu kamar, aku ngeliat setan. Setannya itu gundurwo, benar-benar gede. Itu di samping bapak aku tidur, matanya merah, rambutnya
keriting gede segitu. Ini badannya gede banget sumpah. Aku sampai astagfirullahaladzim aku bilang. Tapi aku tuh kayak ya udah aku ke kamar mandi. Pas masuk kamar lagi balik itu nge-freeze badan aku sama sekali. Itu aku nelfonin bapak aku di luar tuh sama sekali nggak ada yang angkat. Nelfonin suamiku juga nggak ada yang angkat kan. Mungkin karena udah kemalaman gitu kan. Kataku ya Allah astagfirullahaladzim, kataku jangan sampai datang gitu kan. Kataku kok ada apa ya aku ngeliat setan itu, kataku gitu kan. Nah teror pertama kan itu ya, aku abis nikah tuh aku teror itu. Terus aku cerita besok pagi ini teh, sampai subuh aku nggak tidur. Besok pagi aku cerita sama mama. Abis itu emang iya katanya, udah biarin aja katanya gitu. Ntar kamu kepikiran gitu. Nah aku besoknya mandi teh, mandi di belakang aku tuh ada setan. Jadi pakai jubah putih, mukanya gosong kayak gitu kan. Aku nggak langsung lari, cuman jebur, cek. Langsung keluar bilang, Bu ada setan kataku gitu. Ih kenapa sih? Orang tua aku mikirnya tuh ini bawaan wangi lagi orang hamil gitu kan. Terus mamaku cuma bilang udah jangan dipikirin, baca-bacaan aja, rajin sholat, pakai itu gunting, bangle gitu segala macem. Nah kalau suamiku nggak ada tuh dia datang setannya. Kalau ada lakiku nggak. Terus pernah lakiku baru berangkat itu tiba-tiba di dapur tuh ada setannya. Jadi di depan ini aku nih setannya tapi berbentuknya laki aku. Terus dia tembus ke aku gitu. Itu posisi aku lagi maghrib, salah sih ya. Aku tidur pas maghrib, kebangun mau ngambil air minum. Aku cuma astagfirullahaladzim kata aku gitu doang. Terus pas tidur malam, aku tuh harus selalu pegangan sama suamiku. Kalau nggak pegangan sama suamiku, setannya datang nindiin aku. Terus dia ngomong kayak gini, aku suami kamu, aku mau main sama kamu kata dia. Terus kata aku tuh rep-repan kayak gitu, selalu ngomong kayak gitu. Tapi aku nggak sampai main. Aku cerita sama saudaraku. Katanya kalau kamu sampai main berarti kamu udah berhubungan sama tuh jin katanya. Oh iya kataku gitu. Nah aku ceritalah sama suami kan. Sama suami cerita, udahlah dek namanya juga lagi hamil gitu kan. Kalau suami pulang ke rumah tuh nih. Abis itu aku tuh kayak berobat diam-diam sama orang gitu. Pas orang pintar itu datang dia ngomong, aku ngelihat ada nenek-nenek di kaca kamar. Di kaca kamar tuh aku ngeliat nenek-nenek. Abis itu aku kayak pengen nangis gitu. Aku teriak-teriak, ya Allah ada nenek-nenek astagfirullahaladzim gitu. Jadi kayak sedih gitu ngeliat tuh nenek-nenek. Tapi ketakutan gitu kata orang pintarnya. Udah gak apa-apa katanya gitu, udah diemin aja. Lama-kelamaan aku tuh gak sadar. Kesurupan katanya. Habis kesurupan aku katanya muntah darah ditaruh di baskom sama mamaku. Terus dipoto tuh sama mamaku kan biar aku lihat kalau udah selesainya. Nah aku bilang gini, aku kenapa? Aku pas bangun gitu kan, enggak kamu nggak apa-apa katanya gitu kan. Terus ya udah katanya gitu. Udah diobatin, kata yang ngobatin gini, kamu nggak bisa sembuh kata dia, kamu mah harus tinggalin laki kamu kata dia. Oh kamu harus ninggalin suami kamu gitu. Kamu mau kemana aja juga nggak bisa. Aku mikirnya emangnya dia orang apa sih? Dia mah ilmunya tinggi banget katanya gitu. Terus aku bilang, aku sedih di situ kan. Terus mamaku sampai nangis kan katanya, ya Allah anak aku kok begini banget kata mama gitu kan. Terus kata mama, ya udah nggak apa-apa, yang penting kamu sembuh dulu dah kata mama kan gitu kan. Nah selang beberapa hari aku izin lah nelfon suamiku karena dia kan lagi di luar kota. Aku bilang aku mau pisah, aku bilang gitu kan. Lakiku kaget, kok tiba-tiba minta pisah gitu kan. Terus kata dia, kenapa dek? Baliklah ke Jakarta langsung dia kan ngomong, kamu kenapa tiba-tiba ini gitu kan. Kataku, nggak apa-apa aku mau pisah aja. Tapi aku tuh nggak cerita kalau aku tuh ngalamin hal itu. Karena takutnya nanti katanya suamiku tuh cerita sama orang nanti dia tahu apa yang aku alamin gitu. Terus aku bilang udah pisah gitu. Udah tuh marah dah suamiku gitu kan. Akhirnya aku proses kan pisah kan. Udah pisah. Udah berjalannya waktu aja sendiri teh kerja. Terus Oh tapi sampai akhirnya dia mau pisah? Mau pisah. Terpaksa. Karena kamu nuntut terpaksa pisah? Karena aku menuntut pisah. Aku seling berjalannya waktu.
aku kerja segala macam. Terus yang aku anehin, aku tuh kalau nafas tuh bau sampah. Oke. Terus badan aku tuh kayak keringetan parah kayak gitu kan. Terus kalau punya temen tuh kayak nggak pernah deket gitu. Jadi selalu pecah gitu. Dan aku tuh berobat ke orang Rangkas Bitung. Pertama sih dikenalin sama Om. Habis dikenalin sama Om, aku tuh ngomong, Om tolongin aku lah Om, kata aku gitu. Kayaknya badan aku nih kayak ada sesuatu deh, kata aku gitu. Tapi tuh aku nggak boleh datang dulu ke gurunya. Jadi kata gurunya, kamu dulu yang tanganin, katanya gitu. Pas itu ditanya lah aku sama dia. Habis itu ternyata tuh Om aku tuh didatengin setan yang bener-bener gedenya minta ampun. Dia ngomong kayak gini, kamu jangan ganggu dia, kalau kamu gak mau ikut aku ambil nyawanya, kata dia gitu. Nah karena dia Om aku, otomatis dia ngelindungin aku dong. Dilawan lah katanya, dia tuh berantem, bener-bener kayak berantem, aku gak ngerti lah ya. Terus besok paginya dia ngomong sama aku, ketemu siangnya. Ih bener-bener yang ada di badan kamu mah, kata dia gitu. Ntar laporan dulu sama bapak, katanya gitu. Nah dia laporan dulu, selang beberapa hari kemudian aku suruh datang. Selang suruh datang, cerita dulu. Kamu sering ke mana-mana ya, aku ditanya gitu. Sering ke orang pintar kemana-mana? Iya Pak, kata aku gitu. Aku sering kemana aja, aku berobat kemana aja, ikut temen kemana aja. Kalau kata orang pintar yang ngobatin aku mah, katanya mah ragaku nih ada di pohon bambu, udah ada di pohon bambu gitu. Jadi aku tuh kayak orang linglung nanti kayak gitu aja. Terus katanya ada yang ngobatin lagi, di kaki aku nih ada ular melilit 2. Terus kaki aku tuh katanya tuh udah, kalau orang pinternya tuh udah parah, udah kayak bercabik-cabik kayak gitu, udah ada pantekan paku kayak gitu. Aku bilang, emang kayak gitu Pak? Ya udah gak usah didengar, yang penting sekarang niatnya berobat sembuh katanya. Pas aku datang tuh bapak itu kayak masih ngeliatin ke arah sana pintu, nggak tahu ada apa. Aku pikir pada setan ya, aku bilang gitu. Ngobrol-ngobrol aku dikasih lah kayak minyak buat mandi. Nanti kamu mandi ya sampai rumah. Jangan mandi di sini, mandi aja di rumah, baca bismillah, kata dia. Pas sampai udah ngobrol dikasih izin pamit kita kan. Izin pamit sampai rumah, aku ini mandi besok paginya. Pakai air itu ditaruh di bak. Mandi bener-bener, tiba-tiba aku tuh kayak mual. Mual bener-bener, aku tuh keluar muntahnya tuh bener-bener bau, kayak bau banget yang bener-bener aku ngerasain kayak gitu. Bau banget. Terus kataku astagfirullahaladzim, kataku ih benar ya, kataku gitu, yang selama ini aku rasain tuh bener-bener bau deh. Abis itu aku cuma telepon Om aku muntah, katanya. Iya udah nggak apa-apa, tuh keluar, kata dia gitu. Terus besokannya aku minta datang lagi ke bapak itu kan, Pak, bapak itu sih sama sekali nggak dipatok harga, nggak, ini cuman ya namanya guru Om aku ya. Terus pas datang aku bilang, Pak aku udah ini, ya udah nggak apa-apa, dikit-dikit keluar. Dia bilang kamu harus ikut ngaji terus, katanya sampai pengobatan selesai, katanya gitu. Ngajinya itu seminggu sekali. Ya udah aku ikut terus tuh teh, ngaji, dikasihlah baca-bacaan kayak habis sholat tahajud. Doanya apa? Baca doa apa 1000 kali zikir, 363 misalnya kayak gitu-gitu. Ya udah kayak gitu. Tapi aku tuh selama diobatin sama dia kadang aku masih linglung kayak gitu. Kayak masih kayak orang nanti tiba-tiba berpikir orang ini gini, kayak orang ini deh. Tapi lama-kelamaan aku berobat sama dia dari 2023 sampai sekarang. Alhamdulillah. Ada kemajuannya. Ada kemajuannya. Nah terus mantan suami kamu gimana? Kalau mantan suami aku nggak tahu sih. Waktu itu aku kayak cek Instagramnya dia, abis jalan-jalan ke Bali lagi sama orang pintar itu. Oh tapi nggak nikah sama siapa-siapa? Nggak tahu. Aku nggak tahu. Dapat anak kamu dari dia? Dapat. Satu. Dia nggak nanyain tentang anak kamu? Atau biayain nggak? Awalnya ngebiayain. Terus? Sebenarnya nggak ngebiayain, bukan ngebiayain ya. Itu karena mungkin baru-baru pisah ya. Terus pas aku hamil tuh abis ngelahirin teh, aku tuh kan nyusuin. Yang aku anehin
itu air ASI aku hijau. Oke. Kan pakai tambelan. Tambelan susu Iya. kan ASI. Tuh aku aneh kok hijau, apa emang kayak gini ya air ASI, aku mah gitu kan bingung. Kata mamaku, kok begitu sih Neng, katanya gitu. Nggak tahu udah, kataku gitu. Ya Allah, katanya masih aja, kata mamaku, ada apaan sih, katanya gitu kan. Mamaku cuma ngomong kayak gitu doang. Terus anakku tuh nggak mau netek. Aku full 24 jam selalu pakai ASI, tapi badanku keringetan, udah pakai celana pendek, pakai tank top, keringetan. Nah, karena diteror kayak gitu, diserang kayak gitu mulu, sampai aku tuh muntah darah, kesurupan, anakku juga kena. Apakah anakmu kenapa? Karena pas aku kesurupan, anakku juga sama muntah, tapi muntahnya bukan muntah darah, muntahnya dia Ya, sendiri. muntah. Muntah dia Umur sendiri. berapa itu? Baru lahir kali ya, Ya, oke. sekitar belum ada sebulan. Oke. Terus sampai yang orang pinternya itu baru bilang, kamu harus ninggalin gitu. Nah aku tuh kayak karena udah mikirnya udah ke anak, aku tuh jadi ya udahlah daripada anakku ini gitu. Kata bapakku, nggak apa-apa lah, nanti bisa kita jalan gitu. Makan mah seadanya, kata bapak mah gitu. Terus akhirnya aku ninggalin suamiku dari situ teh, karena udah nyerang ke anak. Makanya kamu memaksakan diri, Iya, memaksakan untuk, diri. pisah, Untuk pisah. walaupun suami kamu nggak mau. Oke. Dan di situ juga lakiku kayak nggak inget-inget banget sih sama ini, cuman kayak aneh aja kok tiba-tiba minta pisah gitu doang. Tapi kalau untuk biaya sekarang ke anak kamu dari pas kamu pisah, kamu masih dinafkahin atau enggak? Udah enggak. Yang ketahuannya gini, aku bisa mikir kalau sama dia pacaran, sama anak orang pintar itu pacaran, jadi pas aku kerja, anakku tuh pengen digendong sama itu cewek si Siska, dia ngomong gini, sini sama tante gitu. Biasanya kan nggak ngomong kayak gitu, kata mamaku, apaan sih itu cewek, sonean banget gitu. Nah biasanya lakiku bilang buat transfer susu segala macem, aku ngomong, tiba-tiba kok yang datang dia yang menyerahkan susu itu. Si Siska ini. Yang ikut campur tuh dia gitu. Nah aku mikirnya, oh ya udahlah nggak apa-apa, aku bilang yang penting aku mah sehat, aku bilang gitu. Berarti proses kamu pun sampai sekarang masih pembersihan lah ya sama masih. Teman om kamu itu. Nah, masih. cuma kamu udah nikah lagi atau enggak? Belum. Oh belum, cukup pas sama dia. Sampai sekarang apa teror yang masih dirasain sama kamu sayang? Kalau sekarang sih nggak ada sih, cuman kayak proses kayak aku tuh kadang ngerasa kalau dulu sama sekali nggak bisa punya temen teh. Kalau sekarang alhamdulillah berteman masih bisa gitu, lama berbulan-bulan, setahun lah. Kalau dulu baru deket aja udah mental semua. Oh iya, karena dari proses kita shoot aja ini Sarah itu bukan nggak fokus. Sarah itu ngomong lama banget. Kamu ngomong itu lama banget buat ngeluarin kata-kata kayak terbata-bata gitu. Kayak lama banget deh cerita itu, terus blank. Kosakatanya yang bagi aku terus berulang. Cuma aku saranin memang pembersihan mah udah bersih, tinggal pemulihan. Kalau pemulihan itu kan secara mental kamu juga kan keganggu. Kamu kan dulu ya drop, pasti kaget. Namanya dari pacaran baik-baik aja, malah pas nikah disuruh pisah karena dalam keadaan ya yang begini gitu kan. Enggak, suami kamu nggak selingkuh, suami kamu nggak gimana-gimana, tapi karena kamu nurutin kemauan orang spiritualis yang ngobatin kamu, akhirnya ya udah kamu pisah. Tapi di dalam hati kamu masih sayang sampai sekarang. Atau kemarin saat pisah pun? Saat pisah mikirnya ya karena anaknya gimana kan gitu kan, karena udah punya anak gitu. Kata papa sih nggak apa-apa gitu. Cuma kan bukan dia juga yang jahat, tapi emang dia yang minta buat nyakitin kamu kan enggak kan? Tapi pas selang beberapa yang pisah itu dia yang nginin aku. Gimana? Jadi kenapa kamu bisa tahu itu dia? Pak, kan cewek itu kan udah selesai. Nah aku tuh tiba-tiba kerja. Kerja itu udah enak, tiba-tiba palaku dibikin vertigo. Nah aku tuh nggak berobat dulu teh. Cuman ngerasa aku pikir pusing biasa. Dibeliin lah obat sama mama, di apotek dibawa kalau sakit kelayangan banget gitu. Minum obatnya katanya gitu. Terus aku lagi di tempat kerja udah nggak kuat kan, aku minta izin balik sama bosku karena udah berhari-hari itu sakit kan. Pas pulang
aku paksa kan, karena udah agak mendingan, aku paksa bawa motor. Udah hilang pusingnya habis minum obat berapa nih, bawa motor. Terus sampai rumah aku tuh main handphone dulu, masih istirahat kan. Pas berdiri itu aku langsung jatuh, ini kayak nginjek paku banyak banget. Terus aku langsung teriak ibu gitu kan, manggil sama semuanya. Pas tuh pas sebelum hilang sadar tuh aku ngeliat kaki aku tuh kayak kaki gajah gede banget, sumpah. Aku langsung gak sadar. Nah dari situ yang ngobatin katanya bilang ini cowok, kayak pokoknya dikasih lihatnya ciri-cirinya. Nah dari situ, tapi nggak mau fitnah sih teh, cuman berpikirnya dari situ doang. Nah kenapa ya kata dia, mungkin dia ngeliat aku punya teman atau apa. Nah dari situ aku kalau punya teman hilang, hilang kayak gitu aja. Oke, tapi pengaruhnya juga ke mental kamu ya. Nah mudah-mudahan kalau kayak sahabat mistis yang punya pengalaman kayak Sarah bisa cepet-cepet ruqyah mandiri atau ke spiritualis biar dibantu. Nah kalau untuk masalahnya Sarah ini complicated, kenapa dia mantan suaminya atau dulu saat jadi pacar deket sama spiritualis, ternyata punya anak. Itu kenapa bagi saya complicated banget. Yang tadinya dia direstuin berdua dengan dua pihak keluarga terus aman-aman aja, tapi karena si anak dukun ini suka ya kan, jadinya ya mau jadi di tengah-tengah dan penghancur. Saya nggak begitu jelas untuk bagaimana si perempuan ini ngerjain ya, karena pasti bapaknya yang ngerjain untuk memisah mereka berdua ya. Faktor-faktornya pasti kalian kalau udah denger Sarah tahu lah, faktor uang ya kan, karena si Dimas juga duitnya banyak, ada usaha, mungkin iri ngeliat Sarah. Dan kata-kata Dimas yang pertama ngeledekin Siska akhirnya diwujudin tuh sama Siska. Ntar juga lu bakalan ngalamin ya kan, ngalaminnya apa, ngejar-ngejar Siska atau jadi milik Siska mungkin. Ini kita ambil pelajaran yang baik-baik aja dari Siska, dari Sarah. Kayak kalian nih sahabat mistis punya mulut, dijaga. Contoh hal kecil gini deh, jangan nyakitin, jangan maksudnya semua orang yang kayak tadi Dimas ngatain kayak gendut lo, jelek lo, ntar nggak ada suami lo, pasti kan tuh orang sakit hati. Itu kan udah ketahuan ibaratnya dibully ya. Kata-kata menyakiti aja, saya udah sering banget bilang sama kalian, ingat ketikan kalian, dipikir dulu kalau mau ngetik apa-apa. Karena apa? Ini kan di YouTube dunia digital kita ramai banget, banyak banget. Kalau kalian tidak menyukai satu video, lebih baik kalian langsung ganti slide aja ke video lain daripada kamu meninggalkan jejak dengan ngata-ngatain orang padahal kamu tuh lagi gabut atau emang gue nggak suka aja. Jujur kalau dibilang di dunia entertain, Teria ada nggak yang nggak suka sama sesama entertain atau artis-artis? Paling kalau lagi saat nonton film seseorang terus dia lagi jadi pemeran antagonis, saat nonton aja ya kesel banget, gemes, itu wajar. Tapi kalau untuk nggak suka, benci, apa, kenapa, nggak kenal gitu kan. Tapi saya sering banget ngalamin orang tiba-tiba ngechat atau DM saya atau tiba-tiba komen gitu kata-kata nggak enak, kalau giliran dibales alasannya nggak masuk akal. Alasan kayak ya iseng aja gitu, ya maaf soalnya dalam diri saya ada gini-gini, jadi kalau ngeliat teteh tuh suka kadang-kadang kesel gini-gini. Bullshit bagi saya. Karena apa, saya juga nggak bisa ngebuat banyak orang untuk suka sama saya, dan saya tidak bisa memenuhi semua keinginan sahabat mistis. Jadi yang saya lakukan ya semampunya saya. Jadi buat kalian semuanya jangan sampai nantinya diputar balik fakta nih, kita yang padahal tersangka jadi korban. Terus jangan pernah ngebully orang, ngata-ngatain orang, hina orang. Hari ini kalian tidak dapat apa-apa, tapi 2 hari, 2 minggu, 2 tahun, bahkan 12 tahun sampai 20 tahun kemudian kita nggak ada yang tahu. Allah pun ngasih ke kita aja nggak secara instan. Jadi buat kalian yang satu mau berobat, ya kan, kayak misalnya ini Dimas udah pengalaman, dia mau berobat akhirnya kena buah si malakama karena mulutnya dia sendiri, ya kan. Dan banyak juga pasien-pasien yang menurut saya ada kata-katanya nggak enak karena nunggu waiting yang lama, waiting list yang lama. Mohon maaf, saya belum jadi Tuhan. Bahkan Tuhan sekalipun, Allah sekalipun, belum tentu malam ini kamu minta Allah wujudin. Karena masih banyak syarat yang Allah lihat dari hambanya. Dan apalagi saya yang bukan Allah, bukan saya Tuhannya. Saya masih punya syarat yang harus saya lakuin biar apa yang saya jalanin jadi perantara kamu akan jadi obat. Nah sama, di sini tuh saya sekalian curhat.
Karena banyak banget orang-orang yang ninggalin jejak kata-kata, ngebully orang, hina orang. Terus nanti kalau orang itu nge-up, orang itu marah, akan jadinya apa? Gue korbannya. Enggak, tetap kamu akan saya tunjuk jadi tersangka. Kayak Dimas, saya akan tetap tunjuk dia tersangkanya. Si Siska mungkin yang tadinya nggak ada perasaan apa-apa karena sakit hati, kesel, digituin, ada niat jahat sama si Dimas. Akhirnya yang jadi korban siapa? Bukan Dimas atau Siska, Sarah dan anaknya yang punya yang jadi korbannya. Jadi buat kalian tolong 2026 bukan yang nggak ada setan, bukan dunia digital. 2026 makin banyak setan, jin, apa otak kalian, hati kalian, pikiran kalian. Itu yang namanya jin, itu yang namanya setan. Semakin banyak orang yang saling ngeremehin, semakin banyak orang yang ngerasa dirinya dia, gue nih, si A itu, si warna-warni aja, nggak semua orang suka sama dia. Jadi saya mau ngaca, ya nggak semua orang suka sama gue. Kayaknya lu banyak yang mihak, nggak juga, nggak semua orang suka sama warna-warni. Oke, jadi buat sahabat mistis, jaga semuanya. Pokoknya kalau kamu udah kelepasan, saya udah ngatain orang, berarti saya tersangka. Dan apa yang dilakuin? Minta maaf. Udah itu aja. Terima kasih Kak Sarah. Terima kasih, Teh. Terima kasih kru, terima kasih sahabat mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.